السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف wa'rid 'anil jahilin. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab al-amru bil ma'ruf, babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari. Bab menyuruh pada perbuatan yang baik dan mencegah terhadap perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita membaca ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang bab, kita akan fahamkan mal muradu bil ma'ruf wal munkari. Apa yang disebut dengan al ma'ruf dan apa pula yang disebut dengan al munkar. Al-ma'ruf, yang disebut dengan al-ma'ruf, kullu ma arrafahu syar'u wa aqarrahu minal ibadati al-qawliyati wal-fi'liyati az-zahirati wal-batinati. Yang disebut dengan perkara ma'ruf itu adalah arrafahu syar'u, apa-apa yang disebut baik oleh syariat, apa-apa yang disebut baik oleh syariat. Jadi bukan baik menurut akal, ya, bukan baik menurut tradisi, menurut adat, menurut perasaan. Karena bisa jadi di satu tradisi diterapkan pada satu wilayah, belum tentu diterapkan pada wilayah yang lain, ya. Tapi kalau ma'ruf menurut syariat, maka dia baik bagi orang Arab, baik bagi orang Indonesia, baik bagi laki-laki, baik bagi perempuan. Itulah disebut dengan al-ma'ruf. Kullu ma arrafahu syar'u, segala yang dianggap baik oleh syariat. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Minal ibadat, dari segala bentuk ragam ibadah. Al-qawliyati, baik itu ibadah yang kaitannya dengan ucapan, wal fi'liyati, perbuatan, az-zahirati wal batinati. Terima kasih. Apakah tampak atau tersembunyi? Ya, itulah yang disebut dengan perkara ma'ruf. Sumbernya semua dari Allah.
Sumbernya semua dari Allah. Ya. Pun demikian dengan al-munkar. Al-munkar adalah kullu ma ankarahu syar'u, segala sesuatu yang diingkari. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Wa mana'ahu, lalu kita dilarang untuk melakukannya. Ya, lalu kita dilarang terhadap perkara-perkara yang dilarang tersebut. Min anwa'il ma'asi, dari berbagai bentuk maksiat. Minal kufri, baik itu kekufuran, wal fusuqi, kefasikan, wal isyani, kedurhakaan. Al-kadhib, dusta, curang. Al-ghibah, menceritakan aib orang. An-namimah, ya, menjadi sebab permusuhan orang lain. Wa ghairi dzalik, dan apa saja. Ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayatun. Hukum dari menyuruh orang berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, itu fardhu kifayah, wajib yang keterwakilan. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, melaksanakannya, maka yang lain menjadi gugur. Itu namanya fardhu kifayah. Iya. Idza qama bihi man yakfi hasal al-maqsud, wa idza lam yakum bihi man yakfi wajib ala jami'il muslimin. Jika ada seorang, ya, yang sudah melaksanakannya, yang lain gugur. Tapi jika tidak ada yang mengerjakannya, maka semua kaum muslimin menjadi wajib. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ali Imran 104, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari." Waltakum minkum, hendaklah ada di antara kalian, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada perbuatan baik, berdakwah kepada perbuatan yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk perbuatan munkar, wa yanhauna 'anil munkari, ya, menyuruh pada perbuatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah kepada perbuatan munkar. Di dalam ayat ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah dakwah. Yang kedua amar ma'ruf. Yang ketiga nahi munkar. Tetapi kalau digabung, ketiga perkara ini dalam kategori dakwah. Menyuruh berbuat baik itu juga dakwah. Mencegah perbuatan mungkar itu juga dakwah. Iya. Oleh sebab itulah Allah mengawali perintah ketiganya dengan berdakwah. Lianna ad-da'wata al-khairi qabla al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Untuk dakwah ini sama dengan azan.
sebatas mengajak. Ya, dakwah sebatas mengajak. Dakwah dalam arti membimbing, memberikan pelajaran. Sebatas mengajak. Seorang muazin mengumandangkan azan, tidak semua datang ke masjid. Dan itu soal hidayah. Pun demikian dengan dakwah. Ya, sudah disampaikan halal, sudah disampaikan haram, sudah disampaikan syirik, bid'ah, tapi ya tentu barangkali belum semua orang meninggalkan bid'ah. Sudah disampaikan soal dakwah. Tapi untuk amar ma'ruf, ya, dan nahi mungkar, ini sifatnya kepada tindakan. Sifatnya kepada tindakan. Makanya dia butuh orang-orang khusus. Butuh orang-orang khusus. Mengajak orang salat itu dalam kategori dakwah. Ya, yad'uhum ila shalah wa ila al-hajj. Mengajak orang melaksanakan haji. Wa ila siyam, berpuasa, berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, silatul arham, wa ma asbaha dzalik. Adapun amar ma'ruf itu sudah sampai sekali lagi pada tindakan. Ya. Dan kemungkaran. Seperti Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Jika kalian melihat kemungkaran, ubahlah dia dengan tangan. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kepada tindakan. Dan ini lebih tepatnya dan lebih pasnya perannya diambil oleh pemerintah. Makanya kalau di Arab Saudi ada namanya hisbah. Hisbah. Apa itu? Orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang digaji oleh pemerintah. Ya. Ketika dia menemukan kemungkaran, langsung dia cegah. Ya. Tapi orang per orang tidak bagus. Organisasi, yayasan, peryayasan tidak bagus. Ketika melihat satu tempat, di situ ada perjudian, ada perzinahan, ya, maka tugas kita sekedar melapor kepada, ya, pemerintah. Tidak boleh langsung kita gebukin. Tidak boleh langsung kita bakar tempatnya. Ya. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan, di sini ada yang meresahkan warga. Ya. Ada, ya, tempat perjudian, ada tempat orang mabuk. Ya. Yang merubah itu, ya, yakni pemerintah. Maka itulah pentingnya kekuasaan itu. Itulah pentingnya kekuasaan. Karena kalau pemerintah di situ ada tempat maksiat, cukup tanda tangan, tutup tempat itu, selesai. Keramat Tunggak, tempat perzinahan, ya, dulu oleh gubernur siapa ini? Sutioso, ditutup, berubah jadi Islamic Center. Itulah mengubah kemungkaran oleh penguasa. Tapi kalau kita rakyat biasa tidak bisa. Ya. Tugas kita hanya sekedar jangan datang ke situ. Ya. Jangan datang ke situ. Tugas kita mengatakan itu haram. Tapi untuk merubahnya, ya, adalah penguasa. Maka ini sekali lagi pentingnya kekuasaan itu ada di tangan orang baik, ada di tangan orang Islam, karena dia sudah masuk dalam, ya, keputusan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
marhalatul al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah ayyakunal insanu 'aliman bil ma'ruf wal munkari. Hendaklah seseorang faham betul mana yang baik, mana yang mungkar. Harus faham mana yang baik, mana yang mungkar. Fa in lam yakun 'aliman bil ma'ruf fa innahu la yajuzu ay ya'mura bih. Jika kita tidak faham mana yang ma'ruf, tidak boleh kita suruh. Ya. Nyuruh orang berpuasa, padahal kita tidak tahu dari mana dasar puasa itu. Ya. Hanya sekedar semangat. Ya. Suruh orang sholat, menyuruh berbuat baik, lakukan sholat. Tapi mana dalilnya? Maka syaratnya adalah harus faham. Ya, harus faham. Li'annahu qad ya'muru bi amri yazunnuhu ma'rufa wa huwa munkar. Sebab kadang-kadang dia niatnya menyuruh orang berbuat baik, tapi yang ada adalah kebalikannya, karena tidak didasari dengan ilmu. Ya, tidak didasari dengan ilmu. Fala budda an yakuna 'aliman anna hadha min al-ma'ruf alladhi syara'a Allah wa rasuluh. Ketika kita akan menyampaikan ini baik, kerjakan, maka dasarnya adalah sudah benar-benar disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, jangan. Ya, nanti kita disuruh puasa tanggal 1 Rajab, disuruh puasa tanggal 2 Rajab. Itu bertebaran, apa namanya, WA berantai setiap bulan Rajab. Tanggal puasa 1 Rajab ini keutamaannya, puasa 2 Rajab. Apakah perkara ini Allah syariatkan apa tidak? Rasul amalkan apa tidak? Kalau tidak, ini bahaya. Ya. Wala budda an yakuna 'aliman bil munkari wa 'aliman bil ma'ruf. Kita harus benar-benar faham itu munkar, itu ma'ruf. Fa in lam yakun 'aliman bidzalika fala yanhu 'alaih. Jika kita tidak faham ini munkar, jangan dilarang. Ya. Kalau faham ini munkar, harus dilarang. Li'annahu qad yanha 'an syai' wa huwa ma'ruf. Karena bisa jadi melarang sesuatu padahal bukan perkara yang mungkar. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, ya, syarat tegaknya amar ma'ruf nahi munkar selain faham mana ma'ruf mana munkar adalah an ta'lama bi anna hadha ar-rajulu tarikan lil ma'ruf aw fa'ilan lil munkari. Kita melarang orang berbuat mungkar karena memang dia melakukan kemungkaran. Kalau tidak melakukan, buat apa? Ya. Menyuruh orang berbuat ma'ruf jika dia meninggalkannya. Ya. Jangan pakai perasaan. Al-Hujurat ayat 12. Kayaknya dia berzina nih. Ya, harus digerebek. Nah, itu pakai perasaan. Dia berzina. Dari siapa? Ada info. Ya, nah, itu pakai perasaan. Harus benar-benar diketahui bahwa orang itu telah melakukan kemungkaran, baru dicegah. Ya. Maka itulah di dalam agama kita harus ada bukti. Ya, tidak boleh katanya. Nah, di dalam agama kita ini as-sabtu yutalibud dalil.
menetapkan keberadaan sesuatu harus ada bukti. Ya. Kalau meniadakan sesuatu tidak mesti ada bukti. Ya. Saya tidak berzina. Mana saksinya kamu tidak berzina? Tidak dituntut saksinya. Tapi kalau kita katakan kamu berzina, maka saya wajib mendatangkan saksi. Ya. Kata si Anu, kata siapa? Wajib didatangkan tuh. Ya. Saya mendengar kabarnya udah di mana-mana itu, sudah rahasia, bukan rahasia umum lagi. Apa namanya? Sudah menjadi rahasia umum. Kata siapa? Maka harus didatangkan. Jadi menetapkan seseorang itu harus ada dalil. Tapi meniadakan sesuatu tidak mesti dituntut dalil. Sama dengan ibadah. Menentukan keberadaan ibadah harus dengan dalil. Ya. Adapun meniadakan ibadah tidak mesti ada dalilnya. Seorang suami mengadu kepada hakim karena istrinya berzina. Ya. Ditanya oleh hakim, "Kenapa kau adukan istrimu?" Ya, dia melakukan kemungkaran. Apa kemungkarannya? Berzina. Maka suaminya wajib mendatangkan saksi. Saya dengar kabar. Ya, tidak boleh sekedar kabar, harus ada saksi. Ya, saksi yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada saksi, berarti dia telah menuduh, dan dosa ini dosa besar. Al-qadhful muhsanat, kata Nabi, menuduh wanita baik berzina. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai dugaan. Ya, maka ada istilah praduga salah. Fa idza ra'aita syakhsan la yusalli ma'aka fil masjid fala yalzim min dzalik annahu la yusalli fil masjid akhar. Jika kita tidak melihat si A tidak salat di masjid at-taqwa, jangan kita katakan dia tidak salat di masjid. Karena bisa jadi dia salat di masjid yang lain. Ya. Ini orang nggak pernah ke masjid. Saya nggak pernah lihat kamu dia takwa. Dia takwa tidak mungkin di masjid lain. Ya. Bal qad yakunu yusalli fil masjid akhar, bisa jadi dia salat di masjid yang lain. Wa qad yakunu ma'dzura, atau bisa jadi di masjid yang lain dia juga tidak datang karena ada ma'zur, ada uzur. Ya. Fala tadhhab min ajli an tunkir alaihi hatta ya'lama annahu yatakhallafu bila uzrin. Jangan katakan dia orang munafik karena tidak ke masjid. Karena sekali lagi bisa jadi salatnya bukan di masjid ini. Memang nongkrongnya sama kita, tapi salatnya tidak ke masjid yang kita datengin. Ini orang munafik nih. Nabi katakan orang tidak ke masjid munafik. Tidak boleh kita tuduh dia munafik karena bisa jadi dia ke masjid yang lain. Ya. Naam. La ba'sa an tadhhaba wa tas'aluhu wa taqul. Tapi boleh kita katakan, boleh kita tanya. Ya fulan, nahnu nafqiduka fil masjid. Saya enggak pernah lihat kamu di masjid nih. Ya. La ba'sa alaik, tidak apa-apa. Kamu sholat di mana? Kalau dia katakan, saya enggak pernah ke masjid. Bolehlah kita hukumi dia. Ya. Setelah juga dia jawab, saya tidak ke masjid karena sakit, karena ada uzur. Ya. Kita tanya. Jangan kita tuduh orang itu tidak ke masjid, tapi boleh kita tanya, kamu kenapa enggak ke masjid? Ya. Oh, saya tidak ke masjid at-taqwa. Ya. Amma an tunkira aw ashadda min dhalik an tatakallam bihi fil majalis fahadha la yajuz li'annahu la tadri rubbama yakunu yusalli fil masjid akhar. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
yastafhamu awwalan qabla an ya'mura. Fa innahu sabata fi sahih Muslim anna rajulan dakhala yawmal jum'ati wan nabiyyu yakhthub fajalasa wa lam yusalli tahiyatal masjid faqala an-nabiyyu asallaita. Coba perhatikan. Suatu ketika, Pak, Nabi sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba dakhala rajulan masjid. Dakhala rajulun al-masjid. Ada masuk masjid. Nabi sedang berkhutbah. Dan orang ini jalasa, langsung duduk. Lam yusalli tahiyatal masjid, tidak salat tahiyatul masjid. Ini keliru. Ya. Makanya kalau kita datang ke masjid, memang idealnya salat Jumat ke masjid itu sebelum khatib naik mimbar. Itu idealnya, semestinya seperti itu. Ya. Kan banyak keutamaan kita dapatkan kalau kita datang jauh sebelum khatib naik mimbar. Yang pertama, salatul intizar. Apa salat intizar? Salat menunggu khatib naik mimbar. Ini boleh, berapapun keinginan kita, semampu kita. Salat 2 rakaat. Salat yang pertama tahiyatul masjid. Habis itu salat lagi, zikir, baca Quran. Ya, mungkin sudah lelah baca Quran, salat lagi. Itu namanya salatul intizar. Salat menunggu khatib naik mimbar, dan itu sunnah. Ya. Berapapun yang kita inginkan. Tentu keutamaan yang kedua, ya, apalagi kalau datangnya sebelum orang datang. Nah, itu sama seperti sedekah onta. Datang gelombang kedua, sedekah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang dia datang, khatib sudah berkhutbah, maka sunnahnya adalah jangan langsung duduk. Hendaklah dia salat tahiyatul masjid. Ya. Nah, orang ini, Pak, dia masuk masjid karena langsung pengen dengar khutbah Nabi. Secara akal dia benar. Ya. Karena orang itu, kalau khatib sudah berkhutbah, tidak boleh ada aktivitas lain. Termasuk berzikir tidak boleh. Ya, ketika udah khutbah tidak boleh berzikir, fokus pandangan ke khatib. Ya, termasuk tidak boleh nulis materi khutbah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Fokus dengerin khutbah. Nah, orang ini dakhalal masjid fajalasa wa lam yusalli tahiyatal masjid. Dia masuk langsung duduk, niatnya pingin langsung dengar khutbah. Ini salah, ini keliru. Tapi coba perhatikan bagaimana cara Nabi membenarkan. Nabi katakan, asallaita, kamu sudah sholat apa belum? Nabi tidak katakan kamu salah. Mestinya kamu langsung sholat dulu, jangan duduk. Iya. Tapi Nabi tanya dulu tuh, kamu sudah sholat apa belum nih? Ya, asallaita? Qala la, saya belum sholat. Qum fasalli raka'ataini, berdirilah kamu, sholatlah 2 rakaat. Ya, berdirilah, sholatlah 2 rakaat. Ya. Ini menjadi dalil bolehnya khatib berbicara. Maka ketika anak-anak berisik, boleh khatib memperhatikan. Stop, jangan berisik. Tapi kita jamaah nggak boleh. Ya, kita jamaah nggak boleh. Seberisik apapun itu anak, biarin.
Nah, yang berhak memberhentikan dia adalah khatib. Nah, ini cara Nabi mengingkari. Sahabat ini keliru, tapi cara Nabi hebat. Kamu sudah sholat apa belum? Ya, dia katakan belum. Berdirilah. Ya, berdiri, sholatlah 2 rakaat. Ya. Walam ya'mur wa yusalli raka'ataini hatta sa'alahu. Nabi tidak perintah sahabat itu sholat sebelum beliau tanya dulu. Ya. Inilah adab akhlak amar ma'ruf nahi munkar. Hal shalla am la? Ma'a anna adh-dhahir al-hal annahu rajulun dakhala wa jalasa wa lam yusalli. Walaupun sejarah jelas Nabi melihat nih orang nggak sholat, tapi Nabi sentuh dengan pertanyaan, bukan dengan menyalahkan. Ya, itulah adab menegur. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kadzalika fil munkari la yajuzu an tunkira lisyahsi illa idza 'alimta annahu waqa'a fil munkar. Demikian juga ketika mengingkari kemungkaran, jangan kemudian buru-buru langsung ditegur sebelum kita benar-benar faham bahwa orang itu berbuat munkar. Fa idza ra'aita ma'a syahsin imra'atan fi sayaratin mathalan fa innahu la yajuzu an tatakallama 'alaihi aw 'ala al-mar'ah. Li'annahu rubbama an takuna hadhil mar'ah min maharimih. Kita lihat seorang nih berduaan di mobil, ya, laki sama perempuan, langsung ditegur, ya, nggak boleh, tanya dulu, jangan-jangan itu mahramnya. Maka itulah hikmahnya kenapa nikah itu ada walimah. Aulim walau bisyatin, kata Nabi, adakan walimah pernikahan walaupun motong 1 kambing. Ini namanya walimah. Apa tujuannya walimah? Untuk memaklumkan, untuk memberitahu orang-orang bahwa ini pasangan sah. Boleh dia boncengan, boleh dia pegangan tangan. Ini nggak ada walimah, tiba-tiba pegangan tangan, ya, tidak boleh. Ini berzina, nggak boleh. Tanya dulu, kamu sudah menikah apa belum? Ya. Makanya ini tidak baiknya nikah sirri. Ya, tidak baik. Secara agama pun tidak baik. Nah, di dalam hukum di negara kita juga nikah sirri ini tidak ada catatannya di pencatatan di KUA. Ya, nanti yang terzalimi perempuan. Ya. Laki-lakinya pergi, tidak bisa perempuan nuntut. Ya. Hamil, lahiran, maka anaknya ini tidak dapat harta waris kalau hukum negara kita. Ya. Kalau diadukan ke ke Kementerian Agama, ke KUA misalkan. Karena yang berhak mendapatkan itu adalah yang tercatat dalam tanda penduduk itu? Kakak. Ini mana? Nggak ada namanya ini. Tapi dia anak saya. Ya, kenapa anak kamu kapan nikahnya? Nikah sirri. Itu nggak diaku oleh negara. Oleh agama kita pun tidak bagus. Ya, tidak bagus. Walaupun sah. Ya, makanya adakan pemberitahuan pernikahan. Undang tetangga, undang kawan. Ya, nikah. Termasuk nikah yang kedua. Walaupun ini berat, ya, apalagi kalau ketahuan sama istri pertama, wah, aduh berat. Makanya nggak ada baiknya nikah sembunyi-sembunyi, ya. Tapi kata teman saya, kalau mau nikah lagi itu lebih baik izin dulu atau minta maaf. Kalau izin dulu nggak bakal diizinin sama istri pertama. Makanya katanya mendingan minta maaf. Ya, minta maafnya
setahun kemudian setelah ketahuan sama istri pertama. Ya, ini secara adat, secara kemanusiaan juga tidak baik. Ya, makanya jadilah laki-laki yang pantas untuk punya istri dua. Kalau sudah seperti ini, istri pertama pun nyuruh itu. Ya, udah abang nikah aja lagi. Masalahnya ada nggak perempuan kayak gini? Ya, jadi ini sekali lagi, kalau kita melihat perempuan tiba-tiba berduaan dengan lelaki, tidak boleh langsung kita katakan dia itu berzina. Berzina kan tidak mesti Muhammad berhubungan. Pegangan tangan yang bukan mahram termasuk berzina. Boncengan laki-laki perempuan yang bukan mahram itu termasuk berzina. Ini berzina nih, boncengan laki sama perempuan. Ya, jangan, tanyakan dulu, kamu sudah menikah apa belum? Kalau belum menikah nggak pantas kamu boncengan. Ya, kalau belum menikah tidak pantas kamu berduaan. Tapi kadang-kadang ada orang tua tuh yang izinin anaknya. Ya, ada laki-laki izin ke bapak ibunya, ngajak anak perempuannya jalan. Astagfirullah, ini anaknya durhaka, orang tuanya dosa. Sudah tahu ini berzina, orang tuanya ngizinin, nggak apa-apa asal jangan pulang malam-malam. Nah, ini berzina, ini orang tua kurang ajar. Ya, anaknya kurang ajar, orang tuanya kurang ajar, ngizinin anaknya berzina. Nah, ini hikmahnya sekali lagi, ada yang namanya walimah, walaupun hanya satu kambing. Ya, gak ada kambing, ya udah walimahnya ayam. Ya, duit nggak ada beli ayam, ya udah telur aja, beli telur sekilo, undang 10 teman. Ya, satu orang satu telur. Kata guru saya, ya, telur itu lebih berharga dari ayam. Ada seorang dai dakwah di pedalaman Mentawai. Kamu dikasih apa oleh warga? Wah, dikasih paha ayam. Kalau saya katanya satu ayam. Kok bisa satu ayam? Ya telur. Ya, telur itu kan, ya bisa jadi kepala ayam, bisa jadi paha. Ya. Jadi walimah, adakan walimah agar tidak ada fitnah. Ya, saudara-saudara yang ingin nikah lagi, hindari yang namanya nikah siri. Banyak fitnah di kemudian hari. Ya, banyak fitnah. Maka yang mau nikah lagi, mikir-mikirlah biar tidak ada kezaliman. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Summa innal ladzina yanbaghi lil amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkari ay yakuna rafiqan bi amrihi rafiqan fi nahyi. Ini yang tidak kalah penting. Ketika kita mencegah kemungkaran, cegahlah dengan cara yang baik. Ketika menyuruh orang berbuat baik, suruhlah juga dengan cara yang baik. Ya, rafiq, menyuruh dari hati tembus ke hati. Ya, itu nasihat beliau. Ya, seorang suami mendapatkan istrinya belum berjilbab, nasihati dengan kasih sayang. Ya, saya tidak mau istri saya nanti disiksa di hari akhir dengan sebab tidak pakai jilbab. Seorang suami mendapati istrinya masih berpakaian tembus pandang tipis, nasihati, sudahlah pakai pakaian besar, saya tidak mau kamu nanti disiksa di hari akhir. Itu nasihat lembut. Ya, jangan pakai jilbab, kalau enggak saya cerai. Nah, itu enggak baik. Ya, karena orang itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Sama seperti saya sering sampaikan, itu yang sudah ngaji tidak suka lagi yang namanya foto-foto di tembok, di dinding rumah. Tidak suka lagi dengerin musik. Udah ngaji nih, datang ke orang tua, Bapak Ibu, lepas semua foto. Kalau enggak, saya enggak mau datang ke rumah ibu. Ya, jangan dengar musik lagi. Kalau enggak,
saya nggak modal. Ini nggak beradab, ini tidak santun caranya. Memang niatnya baik, ya. Karena kita juga bisa meninggalkan perkara itu butuh waktu, apalagi kepada orang tua, ya, pada orang tua. Jadi harus rafiq, penuh dengan kasih sayang, ya, penuh dengan kelembutan. Pun demikian kepada anak, ya. Ada orang tua baru hijrah, tadinya juga nggak benar dia, lalu hijrah dapat hidayah dari Allah, maka dia suruh anaknya untuk seperti dia, kalau nggak dipukul. Tidak baik, ya. Karena kita juga dapat hidayah, waktunya panjang. Masa tidak kasih waktu kepada anak untuk berubah? Anak belum pakai jilbab, ya, nasihatin terus, nasihatin, ya. Jangan kemudian di boikot. Kamu kalau nggak pakai jilbab keluar dari rumah saya. Itu tidak dengan kelembutan, tidak dengan kasih sayang. Makanya Nabi suruh anakmu sholat di usia berapa? 7 tahun. Ketika dia tidak sholat usia berapa dipukul? Usia 10. Berarti prosesnya berapa tahun? 3 tahun. Ya. Ini kita baru hijrah, baru taubat, mudah-mudahan istiqomah, langsung suruh anak pakai jilbab, kalau enggak diusir, ya. Kita juga mendidik dia baru sekarang. Seorang suami juga demikian, ya. Dia dapat hidayah baru, kemudian langsung ingin merubah istri. Kalau enggak saya cerai. Jangan. Karena kita juga dapat hidayah butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi semua harus dengan rafiqah, harus dengan kelembutan, ya. Saya mungkin diantara kita celananya sudah di atas mata kaki, sudah berjenggot. Barangkali ada istri kita yang masih pakai celana, ada istri kita jilbabnya belum besar. Jangan berkecil hati. Itu semua butuh waktu. Semakin tampakkan kesalehan kita, ya, semakin cinta istri kita, semakin tampakkan akhlak baik kita kepada istri. Karena bisa jadi itu yang merubah dia. Kok suami saya setelah hijrah kok tambah baik? Memang pelajaran yang dia dapat apa? Akhirnya pelan-pelan istrinya mau ikut ngaji. Karena bisa jadi ada di antara kita istri kita nggak sepaham dengan kita, atau orang tua kita tidak sepaham. Maka tunjukkan kelembutan, tunjukkan akhlak yang baik, hindari perdebatan, tunjukkan akhlak. Inilah rafiq, kelembutan, ya. Sudah masuk Pak Tua? Demikian. Monggo Pak. Gimana Pak? Kurang lebih 8 hari lagi ya. 8 hari lagi kurang lebih ya. Doa. Iya. Doa berbuka puasa pertama bismillah. Jadi begitu azan bismillah. Setelah bismillah kita makan atau minum. Sunnahnya adalah yang belum tersentuh api waktu berbuka, yang belum tersentuh api, ya, kurma, air putih, ya. Tapi ada orang habis air putih langsung api, rokok, ya. Jadi katanya Jakarta ini kurma buka dengan kurma sunnah, tapi dengan gorengan wajib, ya. Lebih wajib lagi rokok, ya. Itu ada orang, ya, itu. Jadi berbukalah dengan yang belum tersentuh api. Itu sunnah Nabi kita, ya, kurma, ya, kurma. Itu sunnahnya. Nah, sesudah baca bismillah, minum, baru kita baca doa berbuka. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq
wa sabatal ajru insyaallah. Itulah yang dari Nabi. Dhahabadh dhama'u, telah lenyap lelahku, wa batallatil uruqu, dan telah pulih urat-uratku, telah semangat lagi. Tadinya lelah 12 jam. Wa sabatal ajru, mudah-mudahan pahala telah ditetapkan bagiku insyaallah atas izin Allah. Itu dari Nabi. Yang bukan dari Nabi terasa indah, bagus. Allahumma barik lana apa? Allahumma lakastumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini kayaknya lebih indah kayaknya secara akal. Nah, itulah yang kita sebut baik menurut syariat. Yakni yang dari Nabi, tapi bisa jadi yang kedua baik tapi menurut perasaan. Ya, maka yang kedua itu bukan dari Nabi. Bacalah apa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak termasuk mungkar. Ya. Tidak masuk mungkar itu sesuatu yang berefek untuk orang lain. Ya, itu yang disebut dengan, makanya mungkar itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Disebut fahsya itu seperti apa namanya? Bohong, itu fahsya. Itu bohong. Adapun mungkar, zina, judi, mencuri, itu mungkar yang sifatnya bukan hanya rugi kita, bukan kita saja yang rugi, tapi orang lain juga rugi. Tapi itu termasuk dusta kepada Nabi. Kalau dia sandarkan kepada Nabi. Nah, ini doa dari Nabi. Ini yang Nabi baca. Nah, itu berbohong atas nama Nabi. Ya. Itu namanya termasuk dalam kategori apa namanya? Bid'ah. Bid'ah. Ya. Ya jelas. Kalau dia katakan dari Nabi. Oh, ini Nabi baca. Ya, kita harus baca ini karena Nabi baca. Itu termasuk dosa. Ya. Karena meyakini sesuatu disandarkan kepada Nabi padahal Nabi tidak pernah membacanya. Demikian. Ada yang lain silahkan. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh mereka itu mesti lama begini. Menetapkan bahwa kalau mau menambah ini harus jadi pertama. Kan itu yang ada di artinya apakah memang sesuai dengan pemahaman saya? Iya. Karena Nabi itu sebenarnya membukakan Pangkiku maha orang kita masna wasilnya bahwa itu alasan itu bahwa kita belum takut dan bisa ambil harus. Nah ini contoh ini. Ini pengembangan itu Gimana Pak? pengembangan bumi kita sehingga kalau ditetapkan kok saya jadi pertama kalau membuka. Nah ini dari mana ini? Nah, saya contohkan apa kabar ya? Sekarang di Indonesia kita ingin berkembangnya Islam. Itu pemerintah yang namanya katakan siapa yang mau menikah tambah, pemerintah menambahnya apa uang untuk yang menikah. Pemerintah yang takut. Yang sesuai yang menikah ya apa diberikan bahwa kalau dia bisa menyenangkan suaminya, kalau mau menikah suaminya dia yang suruh. Silakan. Itu yang istri itu. Ini sekarang kawannya. Iya. Jadi tidak ada syaratnya izin dengan kepada istri. Tapi itu adab saja. Tidak wajib, tidak harus. Karena nikah lagi itu tidak menjadi syarat dapat izin dari istri. Kenapa? Ya, saya sendiri tidak tahu karena belum punya pengalaman. Tapi ayah saya dulu menyampah. Alhamdulillah. Nah itu ternyata
antara istri-istri ayah saya itu katakanlah ibu yang maju dari semuanya berbaik-baik. Termasuk anak-anak dengan saya yang itu semuanya baik. Malah ibu saya istri yang terakhir, sehingga kakak-kakak saya yang menikah, anak dia perempuan satu, itu saya yang menikahkan saya yang walinya. Iya. Jadi ada ceramah Dr. Firanda Andirja, poligami yang terzolimi. Apa maknanya? Poligaminya sunnah, tapi jadi terzolimi oleh pelakunya. Ya, saya yakin orang tuanya bapak ini orang solih, insya Allah. Makanya bisa meredam ya 4 kaum Hawa. Nah, pelaku-pelaku poligami ini menzolimi poligami karena sableng semua pelakunya, kecuali yang dapat hidayah dari Allah. Sehingga orang akan mengesankan poligami itu tidak baik karena pelakunya. Tapi kalau pelakunya kayak orang tuanya bapak, ya makanya itu yang saya bilang tadi, wajarkan diri kita untuk punya istri dulu. Harus salih dulu, harus bertakwa dulu, sempurnakan dulu agama kita di hadapan istri kita. Ya, seorang perempuan dosa besar dia kalau menolak poligami. Kalau mengatakan poligami tidak ada, menolak. Tapi urusan menerapkan itu urusan kedua. Ya, jangan kemudian ditolak poligami karena tidak mau. Bukan poligami yang ditolak, tapi sikap orang yang berpoligami. Ini yang bertanya dan ditanya sama-sama pembicara, belum pernah pelaku. Ini repotnya, ya. Tinggalkan dulu poligami, Pak. Dulu di Indonesia itu disadarkan perempuan itu memang perempuan itu yang menyuruh suaminya. Karena kelompoknya itu. Sekarang saya meninggal lagi. Memang ada. Perlu juga ini setiap lama-lama kita. Dengan ini dorong yang baik-baik. Ini enggak bumi yang meletakkan. Iya. Iya. Kalaulah kita tidak poligami di dunia, mudah-mudahan nanti poligaminya di surga. Tapi ada ibu-ibu, Pak, doa dia, Ustadz, saya pernah temuin ini. Saya ngajar ibu-ibu di Jakarta Barat. Ustadz, katanya kalau laki-laki masuk surga istrinya banyak. Benar, Bu. Boleh nggak saya doa kepada Allah? Mudah-mudahan saya masuk surga, suami saya masuk surga, ya Allah. Jangan kasih suami saya istri selain saya, ya Allah. Ini Ustaz nggak benar. Sudah di dunia nggak ngebolehin, jatah suami, iya nggak boleh. Padahal ini jatah, ya. Itulah, ya. Kita juga belum menghadapi istri yang dipoligami, jadi ya masih mengawang-awang aja ini. Ada yang lain? Nah, silakan nanti dulu. Soalnya yang nanya juga belum poligami, jadi ini. Silakan. Iya ya. Kenapa yang tanya pernikahan udah tua ini? Iya. Kaya masih. Menikahkannya sendiri tanpa wali orang tua, tanpa orang tua juga ada bapaknya, anak-anaknya laki, adik juga ada laki. Tapi nikah sendiri, alasannya katanya kalau jadi anak bisa menikahkan sendiri atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap harus berlaku ada walinya. Ada wali, ada saksi. Wali hakim jadi bukan. Dia orang tua nggak tahu. Tidak bisa. Tetap harus berlaku hukum-hukum pernikahan semua. Tidak ada. Tuh, jandanya perlu dibina.
Bapak bina dulu baru nikahlah dengan janda seperti itu lagi. Yang lain silakan. Cukup ya? Demikian kajian kita tentang poligami malam ini. Mudah-mudahan sesudah ini atau mau lanjut apa enggak nih. Barakallahu fikum. Mohon maaf kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.